Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Mau buka? Kenapa? Oh, ajaran mengundang ya? Baiklah, baik untuk anak-anak yang tidak masuk, kita doakan semoga kegiatannya lancar. Ada yang sakit? Ada yang apa? Tidak. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, ya, ini kita belajar ya. Judul pembelajaran saya itu selalu saya kasih asik belajar IPS bersama saya. Bersama saya ya. Kemudian semuanya bawa HP. Langsung saja yang punya paketan bagi yang tidak punya langsung disampaikan. Ya kan, kode masuk kelas poinnya adalah 79330. Silakan yang sudah masuk kelas poin, langsung tunjukkan perasaanmu hari ini. Gimana bisa masuk kelas poin? Gimana bisa masuk? Perasaan aja yang sudah. Ada yang belum? Ini perhatikan jawabannya. Bisa dilihat perasaan kalian hari ini. Dari anak-anak yang biasa-biasa saja, kami harapkan nantinya setelah pembelajaran ini harus lebih baik. Bagi anak-anak yang senang, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti setelah pembelajaran ini kalian tetap senang belajar dan terus semangat belajar. Itu harapan kami. Selanjutnya silakan kita amati materi pokok pembelajaran hari ini adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Selanjutnya perhatikan, setelah pembelajaran selesai, diharapkan siswa nanti mampu bagaimana cara menelaah perbedaan perdagangan antar pulau atau antar daerah dengan perbedaan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Itu tujuan pembelajarannya. Baiklah, untuk mengetahui ini semua, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya begini, apakah negara kita, coba semuanya akan jawab, nanti kalian boleh berkelompok ya. Apakah negara kita mampu memproduksi sendiri kebutuhan masyarakatnya? Kira-kira mampu nggak? Produksi sendiri buat kebutuhan masyarakat sendiri, mampu nggak? Mampu. Mengapa? Karena ada yang besar. Itulah negara. Kira-kira negara mampu nggak? Saya yakin tidak. Mengapa? Karena inilah, benarkah? Ada jawabannya. Kalau menurut kalian karena apa? Karena tidak semua hal itu bisa kita kerjakan sendiri semua. Walaupun ada satu dua yang bisa
Berikutnya, coba perhatikan. Ini. Setiap negara mempunyai keunggulan dan keterbatasan baik dalam hal sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan teknologi. Karena itu tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga terjadilah perdagangan antar negara. Jadi alasannya kenapa negara tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, karena adanya atau semua negara itu mempunyai keunggulan juga keterbatasan ini atau kekurangan ini yang membutuhkan negara lain untuk memenuhinya, sehingga terjadilah perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Ya, coba kita lanjutkan layanan berikutnya biar kalian tahu. Berarti sudah paham pengertian. Coba sekarang mengamati. Nanti sambil coret-coret ya, bisa kasih kertas buat coret-coret. Boleh ringkasan-ringkasan yang ada di situ, boleh kalian tulis sambil berkelompok saya kasih buat. Termasuk ini boleh makan kalian di sini. Termasuk yang ini juga boleh kalian tuh. Oke, silakan. Satu tujuh. Ini kakak kembali dengan satu semuanya. Pada proses berikutnya adalah literasi atau pengamatan. Jadi dalam mengamati, kalian belajar memahami, mencatat yang kalian mampu catat. Paham ya? Kalau kalian tidak mampu mencatat dengan cepat, kalian boleh spread pakai HP terus dicatat. Siap? Siap, Mas? Ya. Pokoknya pada kegiatan ini saya suruh kalian literasi melihat tayangan. Paham? Apa yang kalian lihat tayangannya? Kalian spread, kalian tulis, kalian tangkap semuanya berdasarkan kelompok kalian. Siap? Ya kalau siap ya yang play. Gitu. Ya semuanya konsentrasi pada tayangan.
Pertama, melakukan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang keempat, meningkatkan promosi. Manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan antar negara. Ditulis. Peroleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi secara sendiri, menjalin persahabatan, dan yang terakhir adanya transfer teknologi modern. Faktor pendorong perdagangan antar negara sing marai negara satu dengan negara lain mau berdagang satu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, dibaca. Yang ketiga, dibaca. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, dibaca dengan keras kelompok ini. 1, 2, 3. Yang terakhir kelompok sini dibaca nomor 6 dan 7. 1, 2, 3. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3. Pengertian. Dengan antar negara sering disebut dengan perdagangan internasional. Adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Kegiatan membuat barang atau jasa ke luar negeri, pelakunya disebut eksportir. 3. Kegiatan membeli barang dari luar negeri, pelakunya disebut importir. 4. Kemudahan mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. 5. Kondisi ekonomi atau sosial negara itu diperoleh keuntungan. Transfer teknologi modern, meningkatkan promosi. 6. Memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang bisa dapat diproduksi di negara sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
internasional. Perkenalkan, nama saya nama saya nama saya Dinda Dwi Safitri, nama saya Dewi Handiki Sasara. Pertanyaan 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang ke luar negeri. Pelakunya disebut eksportir. 3. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor merupakan kegiatan membeli barang jasa dari luar negeri. Pelakunya disebut importir. 4. Apa kebijakan pemerintah untuk ekspor? 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. 5. Apa saja faktor pendorong ekspor? 1. Perbedaan sumber alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomi yang berbeda. 4. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri sesuatu barang. 5. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. 6. Apa manfaat perdagangan antar negara? 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. 2. Memperoleh keuntungan demi spesialisasi. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. 4. Transfer teknologi modern. 7. Apa faktor pendorong perdagangan antar negara? Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan transfer teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 8. Apa saja perbedaan perdagangan antar negara? Suatu negara bisa menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sekian dari kami. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara? Perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. 2. Apa yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk luar negeri. 3. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. 4. Apa kebijakan pemerintah untuk ekspor? Kemudahan mengurus perizinan dan memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. 5. Apa saja faktor pendorong ekspor? Keunggulan eksportif untuk menangkap peluang pasar, keadaan pasar luar negeri, kondisi sosial ekonomi dan politik. 6. Apa manfaat perdagangan antar negara? Dengan adanya perdagangan internasional, perusahaan dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal lalu menjual kelebihan produk tersebut. 7. Apa faktor pendorong perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 8. Apa saja perbedaan perdagangan antar negara? Satu negara dapat menjual barang atau jasa kenegaraan lain dan bisa membeli barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Hafidatul Hasanah. Nama saya Elisa Dwi Puspitasari. Nama saya Dinda Puspitasari. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan perdagangan antar negara? Kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nomor 2. Apa yang dimaksud ekspor? Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Pelaku disebut eksportir. Nomor 3. Apa yang dimaksud impor?
kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Pelakunya disebut importir. Yang keempat, apa kebijakan pemerintah untuk ekspor? 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. 2. Menjaga kestabilan nilai rupiah. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. 4. Meningkatkan promosi. Yang kelima, apa saja faktor pendorong ekspor? 1. Perbedaan sumber daya alam. 2. Perbedaan faktor produksi. 3. Kondisi ekonomis yang berbeda. 4. Tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. 5. Adanya motif keuntungan dalam perdagangan. 6. Adanya persaingan antar pengusaha dan antar bangsa. Yang keenam, apa manfaat perdagangan antar negara? 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. 3. Menjalin persahabatan antar negara. 4. Transfer teknologi modern. Ke-7. Apa faktor pendorong perdagangan antar negara? 1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. 4. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah produk yang menyebabkan adanya perbedaan. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dalam negara lain. 7. Terjadinya era globalisasi hingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. 8. Apa saja perbedaan perdagangan antar negara? 1. Peluang perdagangan antar negara lebih luas daripada perdagangan antar daerah. 2. Adanya kedaulatan bangsa dalam meregulasi negara yang terdapat antara negara, tapi tidak ada di perdagangan antar daerah. 3. Dalam melakukan perdagangan antar negara, masing negara menggunakan kurs tukang yang berbeda, sedangkan perdagangan antar pulau menggunakan mata uang yang sama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dijawab, cepet-cepetan. Masuk enggak? Kodenya 79330. Yang belum masuk kelas poin, Mbak. Iya, baru 1, 2. Tugas kalian masih 1 presentasi ya. Nah. Inilah hasil jawaban refleksi dari anak-anak. Ada yang mumet katanya. Nah, ada juga ini Ridho baru ilmu tok. Ya, ini adalah anak-anak kelompok 3. Ini anaknya sebelah sana itu. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya yang kami inginkan bagi yang tadi biasa-biasa saja, setelah belajar masih mumet, itu besok harus ditingkatkan lagi. Ya, kalau bisa usulkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak mumet itu yang seperti apa. Turnamen FF. Oh, berarti ini sukanya main game Mas Ajis ini. Nah, besok pelajaran IPS-nya dibikin. Senang belajar berkelompok kayak gini atau bagaimana? Senang belajar berkelompok karena lebih mudah mengerjakannya, terus lebih santai, bisa berkomunikasi dengan temannya, apalagi Pak. Iya, Mbak, yang keras. Gimana, Mbak? Dapat meningkatkan kebersamaan, kolaborasi ya. Terus nanti yang kami harapkan kalian belajar mengkomunikasikan atau belajar menyampaikan hasil kerjamu ke kelompok lain, paham nggih? Baik misalnya langsung secara individu begini boleh, dengan presentasi juga boleh, gitu ya.
Yang saya ingin belajar itu kamu belajar memecahkan masalah, belajar berkomunikasi, belajar literasi. Literasi itu tadi yang pertama, saya ingin menangkap pemahaman yang didapat. Itu belajar intinya. Yuk sampaikan. Dengan belajar berkelompok kayak gini bagaimana? Tugas rasa jadi lebih mudah. Selain itu apa? Senang. Bisa ngobrol bareng. Ngobrol enggak? Sampaikan. Bagaimana perasaan kelompok sini? 5 menit selesai ya. Semangat karena bisa belajar bersama. Selain itu apa? Berkomunikasi lebih dekat dengan temannya, apalagi kalian kerjasama dengan temannya, berkomunikasi dengan temannya. Terus beritahu jika ada yang kesulitan. Bagi yang bisa berarti harus membantu menolong temannya ya. Yuk sampaikan. Senang enggak? Senang. Alasannya senang kenapa? Saling mencari ilmu. Apalagi Mas Ridho? Senang. Biar kalian itu semangat belajar apa pengennya? Mikir kabeh. Kalau berkelompok kayak gini tidak berpikir semua. Ridho hanya mainan HP. Terus Jis ngapain? Lagi cari Pak. Asak Jegong. Terus Ilham singkon kerja. Terus ini belajar yang seperti apa? Biar nanti Pak Guru merubah pembelajaran. Mengenai belajar berkelompok tidak menyenangkan karena yang satu tidak mau bekerja, yang satu hanya mainan HP. Anak-anakku sekalian, coba dengarkan semuanya. Sebelum kita tutup dan istirahat, sebagai penguatan dalam belajar atau mempelajari perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, saya beritahukan bahwa di banyak negara perdagangan internasional atau perdagangan antar negara itu menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan devisa negara atau pendapatan negara. Sehingga perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, mendorong kemajuan transportasi, mendorong globalisasi, dan mendorong kehadiran perusahaan multinasional. Itu manfaat atau keuntungan daripada perdagangan internasional. Sebelum saya tutup, coba silakan semuanya tenangkan, kita lakukan. Pokoknya dengan kondisi yang santai, silakan. Kondisi yang santai, pejamkan mata. Kondisi yang santai, pejamkan mata. Apa yang telah kalian pelajari hari ini mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Sambil pejamkan mata, kalian rasakan apa yang harus kalian lakukan di pembelajaran berikutnya. Apakah kamu belajar harus seperti ini terus? Apakah kamu belajar harus malas-malasan terus? Atau seperti apa? Inilah pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, pertanyaannya cukup. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, sekali lagi silakan presentasikan hasilnya dalam bentuk video. Nanti kumpulkan satu